Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik video kali ini adalah proses capability analysis. Ada dua indeks proses capability yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu CP dan yang kedua adalah CPK. Mengenai CP akan saya jelaskan seperti berikut. CP hanya memperhatikan sebaran saja. Jadi kalau kita punya data kemudian kita buatkan kurva normal, kita hanya melihat sebarannya saja. Saya gambarkan seperti ini. Ini misalnya adalah batas toleransi yang dibatasi oleh batas spesifikasi bawah dan ada batas spesifikasi atas, lower specification limit dan upper specification limit. Nah, kita punya data, kemudian kita gambarkan berupa kurva normal. Misalnya data tersebut posisinya seperti ini. Anda bisa lihat sebagian ada berada di dalam batas toleransi atau batas spesifikasi, sebagian lagi berada di luar. Kemudian ada data yang lain, semua berada di dalam batas spesifikasi. Termasuk yang biru ini juga berada di dalam batas spesifikasi. Pertanyaannya, manakah yang lebih baik? Karena yang kita lihat adalah indeks CP saja, yang memfokuskan hanya kepada sebaran data saja, maka tentu sebaran data yang lebih sempit, yaitu yang warna hijau dan warna biru, ini yang lebih baik. Yang merah, sebaran datanya terlalu lebar, jadi ini tidak baik. Nah, kalau kita gambarkan dengan grafis lain, misalnya ini adalah sumbu Y dan ini sumbu X, ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas, maka yang merah adalah seperti ini. Anda lihat, dia akan berada antara di luar batas bawah sampai ke tengah ini, tengah antara batas atas dan batas bawah. Sementara kalau kita lihat yang hijau ini, Anda bisa lihat kalau kita grafis dalam bentuk ini, nah dia akan berada di sini, gambar yang hijau ini, berada di antara LSL sampai ini, tengah ini. Nah ini ya. Kalau yang biru, mulai dari sini dia, sampai ke batas atas. Nah, Anda bisa melihat secara grafis manakah yang lebih baik. Merah jelas tidak baik, karena banyak yang di luar batas toleransi. Sementara yang hijau dan yang biru ini jauh lebih baik daripada merah. Sekarang timbul pertanyaan, antara hijau dan biru, mana yang lebih baik? Kalau kita lihat sebarannya sama, dua-duanya sama di dalam batas toleransi. Jadi nanti kita lihat mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Nah, ini bisa dihitung secara manual maupun secara Minitab. Kalau secara manual, Anda akan gunakan formula seperti ini. Ini adalah indeks dari capability proses. Ini adalah batas toleransi. Jadi rentangnya dari bawah ke atas ini dibagi dengan 6 standar deviasi. Ini adalah standar deviasi. Standar deviasi bisa Anda hitung secara manual, juga bisa dihitung secara Minitab. Jadi CP pun demikian. Kita nanti akan hitung saja pakai aplikasi Minitab. Itulah tentang CP. Sementara indeks CPK di samping memperhatikan sebaran data atau spread, juga memperhatikan keterpusatannya atau centering.
Saya akan gambarkan seperti berikut ini. Ini secara grafis adalah batas toleransi. Nah, perbedaan yang dengan yang tadi, di samping ada LSL dan USL, sekarang ada target. Ya. Jadi kita inginkan data tersebut mencapai atau berpusat ke target. Ini pusatnya. Nah, kalau kita lihat yang merah, kita lihat sebarannya lebar. Dan kalau kita lihat rata-ratanya tegak lurus di sini, ini rata-rata jauh dari target. Jadi ini menunjukkan bahwa proses capability-nya sangat rendah. Dan indeks CPK-nya sangat kecil. Nah, kita perhatikan yang biru ini. Biru sebaran data lebih sempit dari yang merah tadi. Dan dia sudah mulai, rata-ratanya sudah mulai mendekati ke target ini. Tentu yang biru jauh lebih baik, indeks CPK-nya lebih besar daripada yang merah. Bagaimana yang berikut ini, yang hijau? Hijau sebarannya sama dengan yang biru, tapi rata-ratanya sudah terpusat ke target, ini rata-ratanya. Jadi, kita bisa lihat bahwa biru lebih baik daripada yang merah, karena dia sebarannya lebih sempit dan mendekati ke target. Keterpusatannya hampir ke target. Sementara yang hijau jauh lebih baik daripada biru, apalagi yang merah. Sebarannya ditandai dengan sebarannya sempit, dan dia rata-ratanya berada atau tepat di target. Kalau kita gambarkan dengan bentuk lain, yang merah ini posisinya seperti ini. Ya, lebar, dia ada yang di luar batas toleransi, dan rata-ratanya jauh dari target. Sementara yang biru seperti ini. Yang hijau ini lebih bagus. Dia data berada di seputar target. Jadi dia sebarannya lebih sempit dan dia terpusat ke target. Nah, semua ini bisa dihitung, indeks tersebut bisa dihitung menggunakan formula seperti ini. CPK sama dengan minimal USL dikurang X bar atau rata-rata dari data dibagi 3 standar deviasi atau rata-rata dikurangi batas bawah dibagi 3 standar deviasi. Jadi mana yang terkecil angkanya itu adalah CPK. Jadi Anda silakan mau hitung secara manual boleh, tentu dengan menghitung terlebih dulu rata-rata, kemudian standar deviasi. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Minitab, saya maksudkan itu jauh lebih cepat dan lebih mudah. Sekarang mari kita hitung indeks CP dan CPK tersebut menggunakan aplikasi Minitab. Ini adalah Minitab yang sudah saya buka masih kosong. Ini berupa worksheet dari Minitab. Jadi Anda nanti bisa data yang Anda peroleh, Anda ketik di sini. Ya. Kemudian Anda beri label di sini data tersebut. Demikian, jadi sangat mudah caranya. Mari kita praktekkan melalui sebuah contoh bagaimana menghitung CP dan CPK menggunakan aplikasi Minitab. Sebagaimana Anda ketahui semua bahwa di dalam suatu proses banyak sekali terdapat karakter kualitas, terutama di industri manufaktur. Bisa ada di dalamnya seperti pressure, bisa volume, bisa kecepatan, bisa temperatur,
dan sebagainya. Semua itu bisa diukur, bisa dikendalikan, dan juga bisa dimonitor. Nah, saya akan pilih salah satu karakter kualitas tersebut, yaitu tekanan. Di sini saya gunakan worksheet Minitab untuk mencatat hasil tekanan yang saya ukur. Saya beri label di sini baseline pressure, artinya kondisi tekanan pada saat ini. Dengan menggunakan alat ukur tekanan, saya lakukan pemeriksaan tekanan dalam proses setiap 10 menit sekali. Hasilnya saya catat. Anda mungkin bisa melakukannya lebih kerap, 5 menit sekali, itu lebih bagus. Atau mana saja, terserah pilihan Anda. Yang paling penting adalah lebih kerap, lebih bagus, dan datanya lebih banyak, lebih bagus. Ini hanya untuk contoh, saya gunakan data sebanyak 30 kali pengukuran. Jadi mulai dari tadi saya sudah catat di worksheet Minitab ini. Perusahaan menetapkan untuk tekanan ini, toleransinya atau spesifikasinya adalah batas bawah 290, sementara batas atas ditetapkan 310, dan targetnya adalah 300. Sekarang saya akan hitung, masuk ke ini, start, klik start. Kemudian Anda pilih quality tools, kemudian masuk ke capability analysis, pilih normal. Sudah seperti ini. Anda klik di sini. Nah, di sini ada single column. Cursor pindah ke baseline pressure, double klik di sini. Anda lihat pindah baseline pressure ke sini. Nah, ini ada subgroup size. Anda ketikkan terserah. Subgroup size itu artinya jumlah data atau banyaknya data dalam setiap grup. Nah, karena saya mempunyai data hanya 30, saya tidak membuat subgroup size. Jadi, saya ketik angka 1. Jika data Anda banyak, misalnya ada 100, Anda bisa buat grup-grup. Jadi, misalnya grup Anda, satu grupnya ada 4 data, jadi nanti Anda akan memperoleh 25 grup. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini lower spec Anda isi 290. Kemudian ada upper specification 310. Nah, ini tidak usah diisi. Kemudian Anda masuk ke options, klik options. Target di sini adalah 300. Kemudian yang ini centangnya dihilangkan. Sudah, nanti di sini Anda akan memperoleh sini capability stats, CP dan PP. Klik OK. Kemudian klik lagi OK. Sekarang Anda melihat, karena tujuan utama Anda adalah untuk mengetahui CP dan CPK, CP diperoleh 0,52 dan CPK 0,33. Ini sangat rendah, artinya kemampuan proses sangat rendah. Secara grafis Anda juga bisa lihat kenapa ini bisa sangat rendah. Ini ada kurva berbentuk lonceng atau distribusi normal ini. Rata-ratanya ada di sini, yaitu 303,667. Tidak mencapai target 300. Ya, ini targetnya 300. Itu salah satu penyebab rendahnya capability. Penyebab lain adalah ada banyak yang di luar batas spesifikasi. Ini penyebab lain daripada
rendahnya proses capability. Penyebab lain adalah sebarannya terlalu lebar. Ini ditandai dengan standar deviasi 6,38909. Jadi Anda sekarang tahu kemampuan proses Anda, tentu Anda harus berusaha untuk memperbaiki ini dengan langkah yang Anda pilih untuk memperbaikinya. Setelah melakukan perbaikan, saya peroleh data seperti berikut. Jadi saya beri label after, jumlahnya juga yang saya ukur ada sebanyak 30 kali atau 30 data, juga setiap 10 menit sekali. Kemudian saya masuk ke start, quality tools, capability analysis, normal. Nah, di sini single column-nya saya pindahkan after, double klik ini after. Di sini subgroup size-nya tetap saya buat 1. Lower spec adalah 290. Upper adalah 310. Kemudian options targetnya adalah 300. Overall analisisnya centangnya dihilangkan. Klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, sekarang Anda sudah bisa melihat bahwa hasil perbaikan Anda sangat bagus sekali. Itu ditandai oleh CP 2,35, kemudian CPK 2,34. Secara grafis kita bisa lihat bahwa sebarannya sudah menyempit, ditandai dengan standar deviasi 1,41844. Kemudian rata-rata dari data 299,96 nyaris sama dengan target. Jadi semua sudah berada di dalam batas toleransi atau spesifikasi. Kita lihat perbandingan antara baseline dengan after. Anda bisa lihat hasil dari perhitungan aplikasi Minitab. CP dan CPK untuk baseline, CP 0,52, CPK 0,33. Kemudian after improvement, Anda peroleh CP 2,35 dan CPK 2,34. Atau Anda juga bisa lihat secara grafis dalam bentuk lain, di samping grafis yang tercantum ini, bisa lihat seperti ini. Anda buat sumbu Y dan sumbu X, kemudian Anda plot semua data individu. Jadi yang sebelah kiri adalah baseline, yang sebelah kanan adalah after improvement. Anda lihat, baseline semua data sangat bervariasi dan variasinya jauh dari target. Jadi sangat lebar ini kurvanya. Kemudian Anda lihat juga after, ada variasi, tapi sudah di seputar target. Jadi jauh sekali perbedaannya. Nah, setelah ini langkah apa yang harus dilakukan? Maka proses Anda tetap Anda kontrol dan monitor. Jadi Anda plot setiap hasil monitoring, datanya Anda plot di dalam sumbu X dan Y ini. Jadi ketika ada penyimpangan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, Anda bisa langsung ambil tindakan sesegera mungkin. Hal berikut bisa Anda jadikan sebagai patokan atau panduan untuk melihat apakah proses Anda capable atau tidak. Apabila CP lebih besar dari 1,33, maka proses Anda disebut capable. Apabila kecil dari 1, maka proses tidak capable. Apabila di antara keduanya,
Jadi CP di antara 1 sampai 1,33. Jadi proses Anda disebut sedang-sedang saja. Sama halnya dengan CPK, jadi di atas 1,33, proses capable, di bawah 1, proses tidak capable, di antara 1 sampai 1,33, proses sedang-sedang saja. Jadi demikian, Anda bisa gunakan analisa kapabilitas ini di setiap waktu di tempat kerja Anda. Ini sudah biasa digunakan sehari-hari dan juga digunakan pada saat Anda membuat proyek Lean Six Sigma. Dan apabila Anda ingin memperbaiki proses produksi menggunakan metodologi Lean Six Sigma, saya dapat melakukannya sebagai trainer, coach, maupun mentor. Jadi Anda akan memperoleh pengetahuannya serta keahliannya, mulai dari teori, kemudian bagaimana mempraktekkannya di lapangan, sampai sukses. Silakan hubungi saya melalui nomor telepon dan email yang tercantum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.